Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Awaludin dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu postmodern dalam desain grafis. New Wave. New Wave adalah pendekatan pertama dalam desain grafis yang mengaplikasikan pemikiran postmodern dalam desain grafis. New Wave eksplorasi dilakukan dalam kaidah yang masih memanfaatkan unsur-unsur lama dalam desain modern. Pada tahun 1964, Wenger sebagai ahli typesetting merombak standar bahkan tipografi modern yang kaku dan ketat. Dia mengubah dan mengevaluasi ulang potensi tipografi sehingga dengan sentuhan spontanitas dan intuisinya, Wenger meyakini sekali lagi bahwa tipografi adalah sebuah seni. Wenger banyak menggunakan ruang-ruang piktorial secara rumit, serta memperlakukan secara sama unsur-unsur grafis dan fotografi. Kedua yaitu dekonstruksi. Salah satu bagian dari pendekatan dekonstruksi ini adalah gaya punk. Punk adalah nama yang diambil dari nama sebuah skulptur yang dalam ekspresinya juga melahirkan jenis musik punk. Aliran punk dalam praktik desainnya banyak memanfaatkan benda-benda temuan, baik fotografi maupun tipografi. Merancang berdasarkan surat kabar lama yang disobek dan dikolase menjadi satu desain. Manfaatkan mesin fotokopi, mesin stensil, teknik sablon, dan lain sebagainya yang dapat dikerjakan seorang diri dengan biaya rendah. Salah satu desain grafis yang beraliran punk adalah Jamen Ride. Untuk yang ketiga adalah techno. Munculnya gaya techno tidak terlepas dari munculnya komputer untuk pekerjaan mendesain, terutama dengan kemunculan kali pertama Apple Washington tahun 1984. Sebuah komputer ramah pengguna dan sangat mendukung untuk kepentingan para desainer pada masa itu. Hanya dengan menekan tombol undo, desainer dengan mudah dapat mendapatkan rancangan sebelum diubah. Mereka mendapat kebebasan lebih besar, kemudian bereksperimen, dan juga waktu lebih banyak. Dengan komputer sebagai alat bantu perancangan, para desainer lebih mudah menciptakan berbagai citraan yang mempresentasikan kesan ilmiah, seperti berbagai bentuk ilustrasi dan diafragma saintifik, pergulangan-pergulangan elemen, citra manusia hibrida dengan unsur robotik, bentuk UFO dan alien. Adapun layout desain yang dihasilkan menjadi lebih padat dan rumit. Antara unsur-unsur desainnya mengabur tanpa pembatas yang jelas. Untuk yang ke nomor 4, authorship atau desainer sebagai pengarang. Dalam dunia desain grafis postmodern, kepuasan kreatif individual semakin mendapat tempat untuk diwujudkan. Sementara itu, desainer grafis pada dasarnya bukan sekedar menerjemahkan seseorang atau satu pihak, namun juga seorang produsen pemikiran dan ide itu sendiri. Setidaknya kerjasama antara desainer dan penulis menjadi semakin erat dan interaktif. Pada tahap ini, desainer grafis menjadi co-author, pengarang pendamping bersama pengarang utama. Maka pada tahun 1990-an muncullah istilah graphic authorship, desainer sebagai pengarang. Dan untuk yang ke-5, opposition atau oposisi. Kecenderungan terakhir dalam desain grafis postmodern menurut Pointer adalah kecenderungan terhadap sikap oposisi. Kecenderungan oposisi tidak membahas permasalahan bentuk atau gaya visual. Desain grafis yang bersifat oposisi merupakan kritik terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik melalui berbagai medium yang dilakukan lebih sebagai kesadaran pribadi dari sekedar sebuah pesanan klien. Pointer menyebutkan beberapa nama desainer seperti Tibor Kalmar pada tahun 1949 sampai 1999 yang menjadi editor desain untuk majalah Color. Menurut Kalman, desain grafis harus mampu memanfaatkan media-media komersial dengan mencuri berbagai idiom komersial untuk kepentingan tersampaikan isu-isu sosial.
Desainer lain yang dimasukkan adalah Jonathan Bamrock. Dia mempunyai studio di London dan mengerjakan desain mulai dari merancang font, desain grafis, hingga proyek-proyek sosial yang banyak mengkritik korporasi besar. Bamrock juga bekerjasama dengan majalah Art Booster. Nah, Oke, yang terakhir ada appropriation. Ketika dalam budaya masyarakat pasca modern ini berbagai hal telah direksplorasi, maka muncul kekhawatiran bahwa tak mungkin lagi menciptakan gaya baru seni rupa dan desain. Ada dua dalam ada dua gaya dalam pendekatan appropriation. Pertama ialah parodi, yaitu instasi terhadap gaya lain yang sudah ada dengan menambahkan motif dan permainan dan menertawakan. Kedua adalah pastiche, yaitu menirukan terhadap gaya lain yang lebih dulu ada namun bersifat netral. Paula Scher ketika merancang poster untuk James Watt 1986 menggunakan desain poster lama dari Herbert Marcuse 1934 yang mempromosikan pegunungan di Swiss. Baiklah, mungkin hanya itu yang kami dapat presentasikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.